Bos Suzuki senang pembalapnya kembali podium. Direktur tim Suzuki X-Star, Ken Kawauchi, mengaku cukup puas pembalapnya kembali berhasil meraih podium di MotoGP 2021. Hal itu dilakukan Joan Mir saat mentas di seri ketiga yang digelar di sirkuit Algarve Portimao. Meski hanya meraih podium ketiga, Kawauchi menilai pencapaian ini tetap menjadi hal positif bagi timnya di awal musim MotoGP 2021. Joan Mir sendiri membenarkan jika podium ketiga di MotoGP Portugal kali ini bukanlah hal yang mudah baginya. Meski demikian, rider kelahiran Spanyol itu mengaku tetap puas dengan pencapaiannya kali ini di MotoGP Portugal 2021. Namun di sisi lain, Joan Mir mengaku tidak begitu puas dengan hasil yang didapatkannya pada balapan seri ketiga kali ini. Joan Mir mengaku kesulitan untuk mengendalikan ban depan pada pertengahan balapan. Dia menginginkan peningkatan performa dari kuda besi Suzuki GSX-RR. Akhir pekan yang hebat untuk Morbidelli. Pembalap Petronas Yamaha SRT, Franco Morbidelli meraih hasil positif di MotoGP Portugal 2021. Rider berpaspor Italia itu finish di posisi keempat pada balapan yang berlangsung di Portugal akhir pekan kemarin. Morbidelli pun mengaku sangat puas dengan pencapaiannya kali ini, sebab balapan kali ini tidak berlangsung mudah baginya. Meski memulai balapan dari posisi kelima, Morbidelli mengalami situasi sulit dan sempat dilewati beberapa pembalap lain. Akan tetapi, sejumlah insiden yang dialami beberapa pembalap terdepan membuat posisinya perlahan naik hingga berhasil finish di posisi keempat. Finish keempat di MotoGP Portugal 2021 dijadikan Franco Morbidelli sebagai motivasi untuk meraih hasil lebih baik pada balapan berikutnya setelah hasil kurang memuaskan pada dua balapan awal musim ini. Bos Ducati apresiasi kerja keras Bagnaia. Bos Ducati, David Tardozzi, merasa terkesan dengan penampilan Francesco Bagnaia di MotoGP 2021. Rider Italia itu tampil menjanjikan pada musim perdananya membalap bersama tim pabrikan Ducati. Bagnaia tercatat meraih 2 kali podium pada 3 balapan awal musim ini. Yang terakhir, rekan satu tim Jack Miller itu finish kedua pada saat mentas di MotoGP Portugal 2021. Sementara sebelumnya, Bagnaia juga meraih podium 3 saat tampil di balapan perdana yang berlangsung di sirkuit Losail, Qatar. Pencapaian Bagnaia membuat Tardozzi mengingat kembali bagaimana perjuangan keras sang pembalap saat naik ke kelas utama pada 2017 lalu. Tardozzi tidak memungkiri Bagnaia saat ini telah mengalami banyak peningkatan dan layak membela tim pabrikan di MotoGP 2021. Berbicara mengenai hasil MotoGP Portugal 2021, Bagnaia mengaku sangat puas bisa kembali berdiri di atas podium. Pecco merasa balapan kali ini cukup berat baginya setelah bersaing ketat dengan Joan Mir hingga menjelang garis finish. Vinales vakum di Twitter usai diisukan bakal mundur dari MotoGP. Pembalap tim Monster Energi Yamaha, Maverick Vinales menunjukkan sikap tegas usai dirinya diisukan bakal meninggalkan kejuaraan dunia MotoGP. Vinales memutuskan untuk vakum dari Twitter setelah isu mundurnya dari MotoGP ramai jadi perbincangan di media sosial. Vinales sendiri memang sempat mengutarakan rasa kecewanya dengan aturan limit track yang memang merugikan banyak pembalap. Vinales pun menjadi salah satu pembalap yang memang bisa dikatakan paling sering melanggar aturan tersebut. Bahkan ketika menjalani sesi kualifikasi MotoGP Portugal, Vinales harus kehilangan 2 lap yang sudah dilaluinya lantaran melanggar regulasi limit track. Salah satu lapnya menjadi pembicaraan lantaran kedua ban Vinales terlihat jelas masih ada di atas curb dan tak menyentuh area hijau. Akan tetapi, lap tersebut tetap dihapus karena sensor baru yang diterapkan musim ini mendeteksi bahwa ban motor milik Vinales keluar dari batas trek. Akibat kondisi tersebut, Vinales harus rela memulai balapan MotoGP Portugal dari posisi ke-12. Vinales pun mengutarakan rasa kecewa beratnya terhadap keputusan tersebut. Bahkan, belakangan tersiar kabar bahwa Vinales telah mengancam Dorna bakal meninggalkan kejuaraan dunia MotoGP. Rumor rencana Vinales meninggalkan MotoGP inilah yang akhirnya memunculkan banyak perdebatan.
Vinales lantas menunjukkan sikap tegasnya dalam merespon rumor tersebut dengan mendeaktifasi akun Twitter miliknya beberapa saat lalu. Ia juga memberikan pernyataan kepada penggemarnya terkait isu tersebut sebelum mendeaktifasi Twitternya. Repsol Honda yakin Marquez bisa kembali kompetitif. Direktur Honda Racing Corporation, Tetsuhiro Kuwata menilai kembalinya Marc Marquez di MotoGP Portugal 2021 menjadi pertanda baik bagi tim Repsol Honda. The Baby Alien diyakini bisa kembali membawa Honda kembali bersaing dengan pabrikan lain. Sayangnya, comeback-nya Marquez tidak dibarengi hal positif lantaran sang pembalap hanya berhasil finish di posisi ke-7. Meski demikian, Repsol Honda sepertinya sama sekali tak mempermasalahkan hal tersebut. Mereka yakin juara dunia MotoGP 2019 itu bisa segera kembali ke performa terbaiknya. Walaupun hanya mampu menyelesaikan balapan di posisi ke-7, Marc Marquez mengaku cukup puas dengan pencapaiannya kali ini. Marquez mengaku perasaannya seperti meledak usai bisa merasakan lagi sensasi balapan. Ia akhirnya merasakan kembali menjadi seperti seorang pembalap setelah selama 9 bulan lebih hanya berdiam diri di rumah karena cedera yang menimpanya di MotoGP Spanyol 2020. Yamaha, Rossi, dan Petronas jadi segitiga berbahaya. Pembalap Petronas Yamaha SRT, Valentino Rossi kembali menelan kekecewaan pada balapan ketiga MotoGP 2021. Rossi mengalami kecelakaan pada balapan MotoGP Portugal sehingga gagal finish. Pada 2 balapan sebelumnya, MotoGP Qatar dan Doha, dia berturut-turut finish ke-12 dan 16. Hasil ini membuat Rossi dikabarkan berselisih dengan tim pabrikan Yamaha. Meski meraih hasil negatif, pembalap berjuluk The Doctor itu tetap berpikiran positif. Pada awal musim, dia ingin memperebutkan posisi teratas setidaknya untuk naik podium. Namun adaptasi Rossi dengan tim barunya, Petronas dan motornya, M1 berjalan sangat lambat. Dia baru mengantongi 4 poin dari 3 balapan yang dijalaninya musim ini. Keputusan apakah Rossi akan melanjutkan 1 tahun lagi karirnya pada MotoGP semakin dekat. Ada kontrak 1 tahun tambahan antara Rossi dan Petronas, tetapi hasilnya akan memberitahu apakah perpanjangan kontrak perlu dilakukan atau tidak. Hubungan Rossi dengan tim Malaysia tampaknya tidak mudah sejak awal. Keinginan untuk fokus pada talenta yang muncul selalu muncul dari kata-kata bos Petronas. Kedatangan Rossi sepertinya membebani dan suasananya juga tidak terlalu tersembunyi. Setelah penandatanganan kontrak, banyak hal yang dipertanyakan, begitu juga hubungan Rossi dan Yamaha. Masalah yang biasa disorot oleh M1-nya membuat pembalap berusia 42 tahun itu melontarkan kata-kata pedas ke pabrikan Yamaha. Meski menjadi pembalap satelit, Rossi tetap menggunakan motor pabrikan. Meski begitu, Rossi sedang mempersiapkan landasan untuk masa depannya di MotoGP. Setelah GP Prancis, semuanya akan diketahui. Kabar terbaru menunjukkan masuknya ibu kota Arab untuk mendukung kiprah Rossi pada MotoGP. Jika itu benar, juara dunia 9 kali itu juga bisa mengucapkan selamat tinggal kepada Yamaha dan mulai mandiri saat berkiprah pada MotoGP. Baik itu sebagai pembalap maupun sebagai pemilik VR46. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Tonton video kami lainnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini agar terus berkembang.